Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya Al-Quran dan As-Sunnah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang manfaatkan wayang untuk berdakwah. Wayang adalah seni budaya bangsa Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Namun seiring berjalannya waktu, tak banyak pemuda yang tertarik dengan dunia pewayangan. Sebenarnya banyak sekali cerita atau kisah wayang yang dapat kita petik di setiap lakon atau cerita pewayangan. Contohnya, lakon Sumatri Ngenger, Bimo Suci atau Sangkan Paraneng Dumadi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di era sekarang ini, sebaiknya wayang jangan hanya dimainkan untuk sekedar hiburan saja, melainkan kita bisa memanfaatkannya sebagai salah satu media penyampaian ajaran Islam, supaya mendorong daya tarik pemuda untuk terus istiqomah mempelajari kalam Allah secara mendalam. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lemah terhadap ini. Isi kandungan surat Al-A'raf ayat 172 di atas kalau kita aplikasikan ke dalam cerita pewayangan, yaitu dengan lakon Sangkan Paraneng Dumadi. Cerita wayang di atas mengisahkan seorang pemuda yang gagah dan pemberani bernama Bratasena. Sosok Bratasena diibaratkan pemuda yang ingin mencari kebahagiaan dan kesempurnaan hidup menuju tempat yang kekal dan abadi di dalam surga. Namun, sang Bratasena selalu mendapatkan cobaan, ujian, halangan, dan rintangan yang bertubi-tubi. Bahkan Bratasena sempat menjadi korban tipu daya oleh para Kurawa yang berusaha melenyapkannya. Dengan tekad yang kuat disertai niat yang ikhlas tanpa keraguan sedikit pun, akhirnya Bratasena masuk ke dalam samudera Minangkabau. Yang tak disangka, ombaknya begitu besar, anginnya kencang, dihujani sambaran petir dan yang dahsyat ditambah serangan ular naga seukuran raksasa. Lalu apa yang terjadi? Dengan kesungguhannya Bratasena dengan mudah berhasil melaluinya. Seketika Bratasena terkejut, tiba-tiba muncul rupa Dewa Ruci di hadapannya. Badannya kecil, wajahnya sama persis dengan Bratasena. Lalu terjadilah dialog antara keduanya. Dewa Ruci bertanya, sebenarnya apa yang ingin kau cari hingga masuk ke dalam samudera ini? Bratasena pun menjawab, aku ingin mencari tirta pawitra atau air suci. Dewa Ruci menjawab, air suci itu hanya ada di dalam hatimu sendiri. Sebab hanya manusia yang mampu mengontrol hawa nafsunya lah yang. Dewa Ruci menjawab, air suci itu hanya ada di dalam hatimu sendiri.
Sebab manusia yang mampu mengontrol hawa nafsunya lah yang akan mendapatkan air suci tersebut. Makna dari cerita di atas adalah jikalau kita ingin mensucikan hati, maka kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Inilah jalan untuk mencari kesempurnaan hidup dan kebahagiaan hidup. Demikianlah pidato yang saya sampaikan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Semangat mengaji. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.